Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Jaya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pojok Ngantru, Kabupaten Tulung Agung pada Rabu 23 April 2025. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pojok Ngantru, Kabupaten Tulung Agung pada Rabu 23 April 2025 siang sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil box bermuatan kerupuk menabrak mobil truk yang sedang parkir. Sutarimo, warga desa Rajo Agung, Kecamatan Kedungwaru yang sedang melintas di lokasi kejadian, mengatakan bahwa mobil box melaju dari arah utara ke selatan sebelum kehilangan kendali dan menabrak truk parkir. Kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Ngantru, Tulung Agung. Namun, dugaan sementara menunjukkan bahwa pengemudi mobil box mungkin mengantuk atau kehilangan konsentrasi saat mengemudi. Kecelakaan ini menjadi pengingat untuk selalu berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, warga Dago Elos berbondong-bondong mendatangi Seman 1 Bandung untuk menyampaikan dukungannya. Mereka menilai kasus sengketa lahan tidak dapat diselesaikan dengan mudah dan membutuhkan solidaritas luas. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) yang justru memenangkan perkumpulan Lithium Kristen PLK atas gugatan. Pihak sekolah sebelumnya merasa sangat yakin jika PT-UN akan memenangkan Pemprov Jawa Barat dalam kasus sengketa lahan itu. Apalagi Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat dan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi sempat berkunjung ke Seman 1 Bandung. Kunjungan dari dua pejabat itu dianggap dapat memperkuat dan memberi intervensi agar masalah sengketa lahan tersebut bisa segera tuntas. Namun sebaliknya, PT-UN justru secara mengejutkan memenangkan gugatan PLK. Belakangan ini kasus sengketa lahan di Kota Bandung menjadi sorotan publik. Salah satunya melibatkan lahan Seman 1 Bandung yang membuat hak atas ruang hidup dan pendidikan terancam. Warga Dago Elos pun berbondong-bondong mendatangi sekolah tersebut untuk menyampaikan dukungannya. Mereka menilai kasus sengketa lahan ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah dan membutuhkan solidaritas luas. Kami tidak minta banyak. Kami cuma mau sekolah kami tetap ada. Kami cuma mau hak belajar kami tetap dijaga. Kalau kalian bisa dengar hati kami, dengar baik-baik. Kami tidak akan diam. Kami akan berdiri. Kami akan bersuara. Karena sekolah ini bukan sekedar bangunan. Ini adalah masa depan kami. Masa. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, warga datang secara beriringan, dipimpin oleh mobil pickup yang membawa speaker dan alat pengeras suara. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan Dago Melawan dan pesan-pesan penolakan terhadap mafia tanah. Di depan gerbang sekolah, guru-guru Seman 1 Bandung berdiri menyambut kedatangan warga. Beberapa spanduk bertuliskan Save Semansa Bandung terpasang di pagar sekolah. Sementara itu, Kepala Seman 1 Bandung Tuti Kurniawati menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan warga. Ia menyebut Seman 1 telah berdiri di lahan tersebut sejak 67 tahun lalu. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, Satres Narkoba Polres Kediri Polda Jatim berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 913,66 gram atau hampir 1 kilogram. Satres Narkoba Polres Kediri Polda Jatim berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 913,66 gram atau hampir 1 kilogram. Tiga orang terduga pelaku diamankan, yakni MIM alias Kacung, 23 tahun warga Pare, KA,
alias Olip 31 tahun dan suaminya AHK alias Amek 31 tahun, keduanya warga Kecamatan Badas. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 22 April 2025, Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto menjelaskan penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti pada 14 April 2025. Dari pengakuan MIM, petugas kemudian mengamankan KA di tempat kosnya di Kampung Inggris Pare. KA mengungkap bahwa sabu berasal dari suaminya AHK yang sedang menjalani hukuman atas kasus serupa. Berdasarkan keterangan AKBP Bimo, MIM berperan sebagai pengedar dan bayaran Rp250.000, sementara KA menyediakan tempat dan barang. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenaker Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, melakukan inspeksi mendadak ke satu perusahaan tour and travel yang ada di Pekanbaru pada Rabu 23 April 2025. Wakil Menteri Tenaga Kerja Wamenaker Republik Indonesia Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi mendadak ke satu perusahaan tour dan travel yang ada di Jalan Teuku Umar Pekanbaru, Rabu 23 April 2025. Sidak ini dilakukannya menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat bahwa perusahaan tersebut menahan ijazah mantan karyawannya. Sidak ini dilakukan Wamenaker Immanuel Ebenezer pada perusahaan tersebut sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun, saat tiba di perusahaan tersebut, Wamenaker yang meminta untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan justru tidak digubris. Setelah beberapa kali meminta untuk berjumpa pemimpin perusahaan, namun tidak kunjung dipertemukan. Akhirnya Wamenaker meninggalkan lokasi perusahaan tersebut dan memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Bobi Rahmat yang ikut mendampingi untuk menunggu hingga pimpinan perusahaan tersebut menemui. Kepala Disnaker Trans Riau, Bobi Rahmat mengatakan sidak yang dilakukan Wamenaker tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari anggota DPRD Kota Pekanbaru Zulkardi atas adanya dugaan penahanan ijazah mantan karyawan perusahaan tour and travel tersebut. Namun, saat sidak tersebut pihak pimpinan perusahaan tidak kunjung menemui Wamenaker, karena Wamenaker harus segera menuju bandara untuk kembali ke Jakarta. Ia kemudian menugaskan Kepala Disnaker Trans untuk menunggu hingga pimpinan perusahaan menemui. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara pemirsa, Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati melepas 240 calon jemaah haji asal Kota Kediri, Jawa Timur di Ruang Joyoboyo Kediri pada Rabu 23 April 2025. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati melepas 240 calon jemaah haji CJH asal Kota Kediri, Jawa Timur di Ruang Joyoboyo Kediri pada Rabu 23 April 2025. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen penutupan pelatihan manasik haji massal yang sebelumnya telah dilaksanakan. Ia menekankan pentingnya rasa syukur atas kesempatan ini. Vinanda menyampaikan, ibadah haji bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang penuh tantangan. Dalam arahannya, wali kota yang akrab disapa Mbak Wali ini juga memberikan sejumlah imbauan kepada para calon jemaah. Ia menyarankan agar mereka menjaga pola makan dan rutin mengonsumsi vitamin demi kelancaran selama menjalankan ibadah. Rombongan calon jemaah haji Kota Kediri dijadwalkan akan diberangkatkan dari Gor Jayabaya Kediri menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada bulan Mei 2025 mendatang. Dari sana, mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi. Vinanda juga menekankan pentingnya sikap saling tolong-menolong antar sesama jemaah selama berada di Tanah Suci. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Vinanda secara simbolis mengalungkan sorban kepada dua jemaah tertua, yakni Parmidi yang berusia 87 tahun dan Sitinah yang berumur 85 tahun. Keduanya tampak terharu menerima penghargaan itu. Acara pelepasan berlangsung khidmat dan penuh haru. Para keluarga yang turut hadir memberikan doa dan dukungan kepada para calon jemaah. Momen ini menjadi pengingat akan pentingnya persiapan lahir dan batin dalam menunaikan ibadah haji. Demikian laporan Java TV melaporkan.
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.